saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan uang. Nah, penggunaan uang ini memiliki 4 sebab. Yang pertama, kegunaan uang. Kegunaan uang selain untuk transaksi, uang juga berguna sebagai pertama satuan hitung. Nah, menjadi satuan hitung adalah salah satu fungsi asli uang di samping sebagai alat transaksi. Jika tidak ada satuan hitung, maka menentukan harga atau nilai barang dan jasa sulit dilakukan, apalagi nilai barang atau jasa yang ditawarkan bervariasi. Kemudian yang kedua, menyatakan harga. Nah, pertanyaan yang selalu diajukan sebelum kamu membeli sesuatu adalah berapa harga barang atau jasa tersebut. Di sini, uang berperan untuk menyatakan harga suatu barang atau jasa. Berkat fungsi uang sebagai alat penunjuk harga, kamu bisa menimbang-nimbang sebelum memutuskan membeli sesuatu. Nah, kemudian yang ketiga, untuk alat pembayaran. Nah, berikutnya uang penting untuk alat pembayaran. Selama ada uang, kamu bisa membeli barang atau jasa apa saja yang dibutuhkan maupun diinginkan. Tidak salah jika orang berpandangan uang adalah segalanya. Nah, namun yang ketiga, yang keempat, menunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Nah, karena uang dipandang menunjang kegiatan ekonomi dan sosial, maka orang termotivasi untuk memperoleh uang dengan cara benar, seperti bekerja atau melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Kamu bisa melihat bagaimana uang menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Kamu perlu bekerja keras demi mendapatkan uang. Nah, kemudian yang kelima, berperan sebagai alat pembayar hutang. Nah, berperan sebagai alat pembayar hutang adalah kegunaan uang berikutnya. Di sini, uang berfungsi dalam menentukan besar kewajiban yang perlu dibayarkan terkait uang. Misalnya, kamu membeli motor baru dengan sistem kredit. Nah, perlu diingat kredit adalah utang. Kemudian, yang terakhir sebagai alat penimbun kekayaan. Kegunaan yang terakhir yaitu sebagai alat penimbun kekayaan. Uang menjadi bagian penting dalam kekayaan seseorang atau perusahaan, khususnya terkait seberapa kuat kemampuan finansial yang dimiliki. Di sini uang berfungsi sebagai alat penimbunan kekayaan. Nah, sebab yang kedua yaitu merencanakan penggunaan uang. Nah, kemudian yang kedua yaitu merencanakan penggunaan uang. Perencanaan keuangan adalah sebuah profesi di bidang keuangan yang berhubungan dengan perencanaan keuangan. Berdasarkan Financial Planning Standard Board atau FPSB, perencanaan keuangan adalah
sebuah proses membangun strategi untuk membantu orang-orang yang dalam mengatur keuangan mereka sehingga bisa mencapai tujuan kehidupannya. Fungsi perencanaan keuangan pribadi atau keluarga adalah mengelola keuangan untuk masa depan sendiri. Mungkin dalam mencapai tujuan keuangan dilakukan secara terencana, teratur, dan bijaksana. Bisa jadi membutuhkan perencanaan keuangan. Direncanakan yang berarti kita dapat mengantisipasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian, sebab yang ketiga yaitu cara mengelola uang. Nah, sebab yang ketiga yaitu cara mengelola uang. Yang pertama, buatlah anggaran keuangan. Yang pertama, membuat anggaran keuangan. Membuat anggaran adalah salah satu cara agar uang dapat digunakan dengan tepat. Usahakan selalu membuat skala prioritas. Skala prioritas akan menghindarkan Anda membeli sesuatu yang tidak Anda butuhkan. Selain itu, anggaran keuangan akan memberi gambaran seberapa besar pengeluaran bulanan Anda. Kemudian yang kedua, bayangkan Anda di masa tua. Nah, ingin seperti apakah Anda di masa tua nanti akan menentukan arah pengelolaan keuangan Anda. Apakah Anda ingin hidup sederhana di desa atau Anda ingin masa tua Anda dihabiskan dengan berlibur semuanya. Semuanya membutuhkan perencanaan keuangan yang matang. Perencanaan keuangan harus dimulai dari pengelolaan keuangan yang baik. Kemudian yang ketiga, sikap asuransi. Cara yang ketiga yaitu sikap asuransi. Cara mengatur keuangan di masa sulit salah satunya adalah dengan menyiapkan dana khusus untuk asuransi. Dengan asuransi, Anda tidak perlu khawatir jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak Anda inginkan. Namun Anda perlu memilih asuransi yang terpercaya, mudah dalam melakukan pencairan dana, serta premi yang ringan sesuai kemampuan. Nah, kemudian yang keempat, investasikan uang Anda. Menginvestasikan uang adalah suatu keharusan di masa kini. Investasi saat ini dapat Anda lakukan dengan nominal yang relatif rendah. Selain itu, saat ini Anda juga bisa memilih cukup banyak pilihan produk investasi. Investasi memiliki beberapa macam, mulai dari yang memiliki risiko rendah hingga tinggi. Investasi akan memberikan keuntungan untuk Anda di masa depan. Nah, kemudian sebab yang keempat yaitu cara membelanjakan uang. Cara membelanjakan uang yang pertama yaitu belanja investasi. Investasi bisa dilakukan dengan membeli premi dan yang lainnya. Namun ada jenis investasi lain yang lebih menyenangkan dan bisa dilakukan oleh kaum berduit ataupun selebriti, ialah investasi perhiasan. Kemudian yang kedua, bijak membelanjakan uang pada fashion.
sebagai salah satu bentuk alokasi uang yang bermanfaat, yaitu kesukaan pada fashion tak berhenti hanya pada apa yang dikenakan, tapi juga bagaimana kegemaran itu bisa menghasilkan uang. Kemudian yang ketiga yaitu belanja properti. Tak bisa dimungkiri, harga properti akan selalu naik setiap tahunnya. Banyak artis atau pengusaha yang menjadikan properti ini sebagai pilihan spend money to make more money. Nilai properti tak seperti hal lain yang memiliki risiko mengalami penurunan nilai. Properti adalah solusi keuangan dengan nilai yang akan terus bertambah setiap tahunnya. Dari beberapa contoh terkait sikap bijaksana membelanjakan yang saya jelaskan tadi, kira-kira mana yang bisa segera diterapkan demi hidup hemat, namun tetap bisa bersenang-senang, plus memetik hasilnya di masa mendatang. Manapun yang dipilih, jangan lupa untuk tetap sesuai dengan tujuan dan kondisi keuangan masing-masing. Nah, itulah materi tentang penggunaan uang yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.